Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Erina Fonita dalam program Cakap-Cakap Terminal BRPS BPTD kelas 2 Riau. Nah, saat ini saya sedang bersama narasumber kita yaitu Pak Marjohan. Ya, selamat Bagaimana sore. kabarnya Bapak? Kabar baik Bu Erina. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan waktu Bapak untuk bercakap-cakap di sini. Siap, siap. Nah, Pak Jo ini, Pak Marjohan akrabnya disapa Pak Jo ya Pak Ya, ya? siap, siap. Ini yang paling tahu masalah terminal nih, seluk-beluk terminal semuanya, bahkan sejak sebelum terminal berdiri ya Bapak Siap, ya. siap, ya, Nah, siap. sesepuh terminal nih bisa dibilang. Kalau sembunyi di terminal, Pak Jo mungkin nggak bisa nemuin ya Pak Jo. Siap, siap. Nah, boleh nih Pak di-spill sedikit nih masalah sejarahnya terminal mungkin barangkali ya Bapak, silahkan Pak. Baik Bu Erina, selamat sore. Baik, sedikit sejarah singkat saya sampaikan untuk terminal TPA Bandara FM Kaki yang namanya sekarang. Dulu di tahun 2002, terminal kita ini mulai dibangun. Terdiri dari 4 tahap. Ya, tahap pertama itu ada tahun 2002 yaitu pekerjaan himas, artinya penebangan pohon, termasuk berikut di dalam itu adalah pengurukan tanah. Oh, berarti masih hutan ini ya, Masih Pak, hutan, ya? masih hutan Bu Erina. 2002 Jadi itu, Pak, ya? 2022. Di tahun 2003 kembali lanjutkan lagi tahap berikutnya itu pekerjaan tetap melanjutkan penimbunan. Jadi penimbunan itu seluas lebih, terminal itu luasnya dulu hampir 27 hektar yang ditimbun. Jadi sedangkan untuk terminal dibangun sekarang dengan kondisi sekarang yang ada, jadi di tahun 2023 itu masih melanjutkan 2003 itu masih penimbunan dan dilanjutkan dengan pekerjaan pemancangan. Setelah tahap berikutnya masuk lagi tahap ketiga, tahun 2004 itu dilaksanakan pekerjaan struktur. Ya, pekerjaan struktur tanah artinya pemancangan dan di samping itu juga pekerjaan pondasi 2004. Dan dilanjutkan lagi tahap keempat yaitu tahap finishing yaitu tahun 2004 sampai 2005 ada 1 tahun itu pekerjaan mulai dari struktur sampai finishing dan juga termasuk pekerjaan landscaping. Jadi semuanya sudah include. Tahapnya, Pak, ya, jadi 4 tahap itu sudah lanjut sampai tuntas. Sampai pembangunan itu siap diserahkan ke pengelola. Waktu itu masih dalam pemerintah Kota Pekanbaru. Mungkin dalam hal ini diserahkan ke pemerintah kota yaitu Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Oh, dulu ya Pak ya? Dulunya. Jadi setelah sampai 2005 penyelesaian, serah terima terjadi antara pemerintah kota dengan pihak kontraktor. Dan setelah itu mulailah pembangun terminal tersebut diserahkan dan difungsikan operasionalnya di tahun 2005. Setelah dioperasikan di tahun 2005 sampai lanjut sekarang sampai tahun 2024 ya Pak ya. 2024 pembangunan sekarang sudah mulai kita banggakan, sudah bisa kita lihat pembangunan ya, sudah Pak, jadi ya. Benar. Jadi di tahun 2005 tersebut sekaligus seluruh aset pemerintah kota itu semua masih di dalam naungan pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota. Setelah berjalan sekian tahun, di 2017 pemerintah kota sudah menyerahkan aset terminal ini P3D daerah menuju pusat. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan sampai sekarang tahun 2024. Jadi sampai saat ini sudah Kementerian Perhubungan yang mengambil alihnya Pak ya? Izin Bu, jadi sampai hari ini sudah dikelola oleh Kementerian Perhubungan Pusat. Sekarang sudah menjadi namanya Terminal TPA Bandaraya Payung Kaki. Izin Bu. Betul. Dan di samping selama dalam perjalanan terminal tersebut sampai di kelayakan berjalan di tahun 2024 ini, semua aset-aset daerah yang sejak tahun 2017 tersebut sudah diserah terimakan ke pemerintah pusat dan sekarang sudah dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Yang sekolah dikelola itu namanya adalah BPTD kelas 2 Riau. Provinsi Riau. Jadi sampai hari ini kita sudah menikmati terminal TPA yang kita idam-idamkan sejak dahulunya. Demikian Bu Erina. Nah, kalau boleh tahu sekarang ini Bapak di bagian apa Pak?
Kalau saya itu bagian seperti yang Ibu Irina sampaikan tadi, mungkin semua insya Allah Iya. kita sudah menggeluti semua, mulai dari konstruksi pemeliharaan bangunannya sampai ke maintenance-nya. Jadi kita pegang. Dan sekarang dengan adanya struktur sudah di bawah Kementerian Perhubungan, di sini namanya administrasi. Jadi saya juga di sana juga ditempatkan sebagai administrasi yang mengelola situ juga rumah tangga juga dan juga aset dari terminal tersebut. Dan di samping itu juga saya juga mengkoordinir sejumlah anggota-anggota kebersihan terminal dan juga teknisi. Teknisi ini adalah sumber dari terminal itu sendiri. Baik itu penerangannya maupun gensetnya maupun segala pun aktivitas kebutuhan dari terminal itu sendiri. Jadi sampai hari ini di bawah koordinir saya dan itulah kepercayaan diberikan ke Kementerian Perhubungan kepada saya di terminal. Demikian Bu Irina. Iya, banyak sekali yang Bapak pegang ini Pak ya, mengkoordinir. Pantas saja kalau ada apa-apa tuh manggilnya ke Pak Jo, tanyanya sama Pak Jo gitu ya Pak ya. Siap. Nah, izin bertanya nih Pak, kalau tidak salah Bapak juga mengurus masalah PNBP ya Pak ya di terminal ya, penerimaan negara bukan pajak ya Pak, benar Pak? Benar Bu Irina, Nah. betul. Baik. Boleh dijelaskan itu Pak? Baik Bu, sampai terminal ini ke puncaknya tahun 2024 ini, terminal kita sudah kita kelola penuh. Dan di samping kita kelola penuh dan di sini ada sumber penghasilan yang kita dapatkan selama di terminal TPA Bandaraya Pemus Kaki. Dalam hal ini adalah PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Jadi PNBP di sini terdiri dari ada di sini sewa loket, ada di sini pedagang, sewa pedagang, dan di sini juga ada perkantoran dan juga ada cucian. Jadi PNBP yang kita kelola sampai tahun 2024 ini sudah alhamdulillah sudah di sektor Kementerian Keuangan dan sampai hari ini sudah menjadikan yang terbaik untuk terminal. Kalau dulu namanya di pemerintah kota itu namanya PAD. Penerimaan pendapatan asli daerah. Itu nama dulu pemerintah kota. Kalau sekarang namanya PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Demikian Bu Irina. Nah, apakah seluruh perusahaan angkutan atau pedagang sudah melakukan PNBP itu Bapak? Baik Bu Irina, insya Allah sampai hari ini seluruh pedagang, bahkan seluruh perusahaan angkutan AKAP AKDP, termasuk pedagang seperti yang sampaikan tadi, sudah menyetorkan PNBP-nya ke kita. Penerimaan negara bukan pajak ke kita, baik di sektor itu di bidang perkantoran, cucian, PO loket-loket AKAP AKDP dan juga pedagang. Alhamdulillah sampai hari ini sudah berjalan dan sudah berfungsi dan sudah distorkan ke BPTD kelas 2 Riau. Berarti sudah mulai menyeluruh ya Bapak? Sudah mulai menyeluruh Bu Irina. Nah, sudah berjalan berapa lama ini PNBP ini Pak? Kalau PNBP sudah berjalan masuk hampir tahun ketiga. Jadi tahun 2022 sudah berjalan, masuk tahun 2023 dan sekarang masuk tahun 2024. Sudah masuk bulan Juni, hampir 6 bulan sudah berjalan di tahun 2024. 6 bulan ya, Ya. Pak ya. Demikian Bu. Nah, saya penasaran nih Pak, potensi apa sih yang ditawarkan terminal kepada masyarakat untuk bisa dapat berinvestasi di terminal ini Bapak? Kalau investasi di terminal ini cukup banyak Bu Irina. Jadi saya himbau juga kepada masyarakat yang berada di seluruh Indonesia ya, bukan Indonesia lagi, Kabupaten Riau ya. Mari kita terminal yang kita banggakan ini, marilah kita berinvestasi ke terminal. Di terminal ini sudah banyak yang bisa kita investasikan. Apapun yang kita investasikan di terminal ini, kami akan siap. Di antaranya di sini kami juga sudah menyediakan lahan seperti pengelolaan parkir, juga nanti kalau ada ingin bangun Indomaret atau Alfamart juga bisa dibangun di sini. Dan juga nanti kalau bisa dibangun kafe-kafe juga bisa. Kami juga ada memiliki fasilitas di lantai 2 dan 3. Ya, jadi kami dari Kementerian Perhubungan siap melayani investor-investor yang akan masuk ke terminal TPA Bandaraya Pemus Kaki. Wah, mantap Bapak. Ayo kita ramaikan terminal ya Pak ya. Siap, mari kita ramaikan terminal kita. Jadi lengkap gitu Pak. Siap, ini ya. ATM sudah ada, Siap. oleh-oleh
ada, Ya. Pujasera ada. Ah. Kira-kira apa lagi nih ya, Pak? Ya, siap. Nah, kalau saya boleh tahu nih Pak, terakhir Pak, harapan Bapak ke depannya untuk terminal ini biar semakin maju dan semakin berkembang lagi mungkin Pak, semakin berkembang, semakin maju Pak. Baik, kepada pemirsa semua, saya berharap ke depan di tahun 2024 dan seterusnya, saya berharap terminal TPA ini lebih maju dan lebih sukses. Saya minta kepada seluruh investor-investor yang ada di luar sana, yang tidak perlu saya sebutkan apa saja, dipersilakan. Mari kita berbondong-bondong. Mari kita ramaikan terminal kita. Terutama sekali di luar aktivitas dari pedagang, dari yang lain-lainnya. Saya minta seluruh angkutan, yang sangat utama sekali seluruh angkutan saya minta. Baik itu AKP, saya minta mari kita masuk ke terminal. Mari kita berikan pelayanan kepada masyarakat supaya terminal kita ini sama dengan seperti terminal-terminal yang ada di Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan adanya terminal TPA di Kota Pekanbaru Provinsi Riau menjadikan ajang sebagai pusat pemberhentian, sebagai pusat persinggahan dari seluruh angkutan yang berada di Provinsi Riau. Amin. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Baik, Mungkin Ibu. ada tambahan Pak atau bagaimana? Cukup untuk sementara cukup. Cukup dulu Bu Irina. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Baik. Nah, sekian cakap-cakap kami pada hari ini. Saya Erina Ponita dan narasumber saya Pak Marjohan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irina.